Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah sarang judi online jaringan Kamboja dengan omset hingga 21 miliar rupiah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, polisi menangkap 8 pelaku serta menyita ratusan kartu ATM dan buku tabungan. Di rumah berlantai 2 di kawasan perumahan Cengkareng Indah, Kapuk, Jakarta Barat, Kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sarang perjudian online jaringan Kamboja. Dari lokasi ini, polisi menangkap 8 orang pelaku, berikut barang bukti 35 unit handphone, 700 lebih kartu ATM, 370 buku tabungan, serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal 4 orang pelaku sebelumnya. Selama 2 tahun 6 bulan, para pelaku sudah beroperasi melakukan transaksi perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang judi online sebesar 21 miliar rupiah dalam satu hari. Perputaran uang di rekening, dalam satu rekening, tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Sementara itu, warga sekitar dan pengurus RT setempat mengaku tidak mengetahui dengan aktivitas perjudian online yang dilakukan para pelaku yang dikenal tertutup dan tidak bersosialisasi. Irin, gimana Bu? Ngapain Bu? Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi yang kelihatan itu biasanya ngapain sih Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Nggak ada aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan aja. Ya, itu aja. Tidak hanya terjerat judi online, dari pemeriksaan tes urin para pelaku, 6 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang perjudian online dan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi menjadi sorotan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi. Ia mengaku siap diperiksa jika diperlukan dan mendukung penegakan hukum. Pasca penetapan tersangka 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Budi Aris Setiadi jadi sorotan. Mantan Menkominfo itu digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah ia pimpin. Budi Ari pun merespon sorotan tersebut dan mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Ia mengklaim mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pak Presiden mau ke luar negeri gimana Pak? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa Ya? solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga itu Pak. Pasti nggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak. Apa kenal nggak Pak 14 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktek pembinaan situs judi online. Bahkan, salah satu tersangka berinisial AK adalah pegawai yang tidak lolos seleksi penerimaan calon ASN Kominfo, namun ia tetap bisa bekerja di kementerian itu dan mendapat wewenang mengatur blokir situs judi online. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa lagi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat? Polisi hingga kini terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak-pihak di internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. DPR pun menyoroti perlunya langkah konkret dalam menangani judi online yang kian marak di Indonesia. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua PPATK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat, dimulai dari Rp10.000 saja. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judol dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. DPR pun meminta sikap yang lebih reaktif dari pihak terkait, termasuk PPATK dan Mabes Polri, untuk mendalami dugaan transaksi masif aliran dana judi online. Ini kan kita hektik dengan masalah judol. Jadi saya dengan Pak Habibur Rahman juga menyampaikan hal yang sama. Kita pengen keseriusan PPATK melihat dalam kondisi judol ini untuk jemput bola terkait dengan apa yang menjadi kiranya untuk disampaikan para ke penegakan hukum untuk ditindaklanjuti seberapa besar. Berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah. Kemudian meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sementara pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya, kecenderungan perputaran transaksi judi online terus naik hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, para relawan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus bergerak mensosialisasikan visi misi serta program pasangan Ridho kepada masyarakat. Ya, melalui berbagai kegiatan, para relawan juga mengajak masyarakat agar memilih pemimpin yang memiliki integritas dan pengalaman. Relawan Ridho Muda Jakarta bersama pengusaha kedai Aceh menggelar kegiatan traktiran Ridwan Kamil 1000 kopi dan mie Aceh untuk warga di kedai Aceh Bang Joni, Pancoran, Jakarta Selatan. Program yang menyasar kalangan anak muda ini merupakan salah satu sarana untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan visi misi pasangan Ridho yang berpihak terhadap pengembangan bakat dan kreativitas para pemuda di Jakarta. Jadi ini adalah salah satu bentuk role model nanti program Ridwan Kamil ke depannya, yaitu kopi gratis untuk anak muda di open space gitu kan. Nah, ini ada role modelnya dan ini kolaborasi pertama kami. Untuk seminggu ke depannya kita akan roadshow di beberapa kedai kopi Aceh. Dengan secara tidak langsung ini juga membuktikan bahwasannya Pak RK sangat peduli akan UMKM yang ada di Jakarta, terkhusus kami yang ada di Jakarta ini sangat terperhatikan dengan ada program ini, Pak.
Sementara itu di Penjaringan, Jakarta Utara, relawan kerja dan pendukung pasangan Ridho menggelar kegiatan Curhatin Jakarta. Para relawan ini berdialog dengan masyarakat yang meminta kemudahan dalam mendapatkan akses pendidikan. Kita sudah berdialog dengan para tim Ridwan Kamil yang harapannya adalah dalam bidang pendidikan ingin adanya program pendidikan ini secara gratis ke depannya dari tingkat SD sampai ke nanti perguruan tinggi. Ya sangat membantu sih, soalnya banyak yang pada nggak mampu buat sekolah biayanya. Para relawan akan terus bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Ridho dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk 1 putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi 2 pulau di Kepulauan Seribu. Pramono menyosialisasikan program kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga sarana transportasi umum. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri istighosah dan silaturahmi dengan forum ulama dan santri di Gor Serbaguna Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu. Tidak hanya Pulau Tidung, di hari yang sama Pramono Anung melanjutkan safari politiknya menyambangi Pulau Lancang untuk mendengarkan sejumlah aspirasi warga Kepulauan Seribu. Pramono juga menyampaikan beberapa program kepada masyarakat Pulau Tidung dan Pulau Lancang, mulai dari program di sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga sarana transportasi umum. Pramono Anung menambahkan pihaknya akan meratakan pembagian kartu Jakarta Sehat dan kartu Jakarta Pintar. Mereka tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan yang miliknya. Ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua, tanah kubur. Yang ketiga, persoalan klasik seperti kartu Jakarta Pintar. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri Maulid Nabi di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sidul mengingatkan warga untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Sidul dan istrinya tiba di acara Maulid Nabi Muhammad di Cipulir, Jakarta Selatan. Para jemaah Maulid yang seluruhnya adalah kaum ibu-ibu dari Majelis Taklim Mutmainah menyambut antusias kedatangan Rano Karno. Rano mengatakan kegiatan menghadiri acara Maulid adalah cara umat mencintai Rasulullah. Sebelum meninggalkan acara, Rano menyempatkan berfoto bersama para jamaah. Tahun yang lalu Rasulullah wafat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Poltreking Indonesia membuka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda signifikan dengan hasil survei lembaga lain. Setiap PSU, setiap kelurahan. Dalam keterangannya di depan awak media, Lembaga Survei Poltreking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan aturan.
Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda menjabarkan, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dari 2 pasangan calon lain telah melewati 12 SOP dan alur survei, serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Poltreking juga melalui sistem digitalisasi dan lewat aplikasi, sehingga data koresponden masuk secara digital melalui aplikasi dan tidak berbentuk manual ataupun berupa kertas atau kuesioner. Bertemu dengan mereka-mereka ini tertunduk malu sekiranya saya atau kami khawatir, takut data Poltreking ini bermasalah atau ada rekayasa merubah angka elektabilitas. Ada cara paling cepat untuk berhindar. Apa? Mundur dulu sebelum dipanggil. Kami tidak memilih itu. Kami tidak mundur dari persepsi, kami lanjutkan, kami datang, kami membawa data itu. Nah, data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa. Jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini data kami. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya kami khawatir, takut, karena sifatnya sukarela, itu tinggal mundur tidak bisa dipanggil, selesai. Tapi kami tidak memilih itu. Karena itu saya sama tim, karena kalau data kita benar, kita tidak merubah elektabilitas, maka bismillah. Sampaikan sampai kapanpun. Itu prinsip kami sejak Poltreking berdiri hampir 13 tahun. Pemirsa, Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon wali kota, wakil wali kota Cilegon di Pilkada 2024. Pemaparan rilis survei. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo unggul dari 2 pesaingnya. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya merinci pasangan Robinsar Fajar memperoleh 38,7%. Disusul oleh paslon nomor 2 Heldi Agustian Alawi Mahmud 33,6%. Kemudian paslon nomor urut 3 Isro Miraj Nuratul Uyun 13,6%. Sementara sisanya sebanyak 14,2% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Lalu kemudian juga secara visual bisa mengetahui. Membuat sebuah hipotesa, wakil dari Robinsar dalam hal ini adalah Fajar Hadi Prabowo, sepertinya memang memberikan insentif elektoral. Bukan sebatas menjadi pelengkap saja atau faktor komplementer. Dan tadi kita bisa baca temuan ini memang sudah terlihat ketika tingkat pengenalan dari Fajar Hadi Prabowo dibandingkan calon wakil lain jauh lebih tinggi dengan tingkat kesukaan yang juga. Pemirsa, Partai Perindo resmi menetapkan jajaran pengurus baru periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanusudibio. Ya, dalam rangka transformasi terdapat 3 pengurus lama yang ditunjuk untuk menduduki jabatan baru. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan cita-cita Partai Perindo menyejahterakan Indonesia. Memulai karir sebagai seorang guru dan dokter, Sortaman Saragi kini resmi menjabat Wakil Ketua Umum 1 DPP Partai Perindo. Pria kelahiran Simalungun tahun 1967 yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo ini memiliki karir yang cemerlang. Sortaman juga aktif di berbagai organisasi keagamaan. Jadi Wakil Ketua Umum pertama ini adalah yang mengurusi OKK, organisasi kader pengkaderan gitu. Jadi memang inilah menjadi suatu tugas paling besar bagi Partai Perindo yang ada sekarang ini. Nama Ferry Kurnia Rizkiansa pun kembali dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 2 DPP Partai Perindo. Pria kelahiran Bandung tahun 1975 ini merupakan seorang peneliti, dosen, dan penulis. Karirnya pun tergolong gemilang. Ferry pernah menjabat sebagai Ketua Umum KPU Provinsi Jawa Barat. Ia menjadi anggota KPU RI. Saya diamanahi untuk membidangi Wakil Ketua Umum untuk bidang pemenangan pemilu. Jadi nanti ada 3 pemenangan pemilu yang betul-betul harus dikawal secara serius. Yang pertama adalah Pilkada yang juga sekarang sedang dalam proses Pilkada dan nanti 27 November juga akan ada pencoblosan. Yang kedua adalah terkait dengan pemilu legislatif nanti 2029 dan yang ketiga adalah pemilu Pilpres. Selain itu, mantan aktivis anti korupsi Tama Satria Langkun turut dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum 3 DPP Partai Perindo. Setelah sebelumnya menjabat Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, pria kelahiran Bogor tahun 1985 ini juga memiliki rekam jejak sebagai pejuang keadilan bagi masyarakat. Saya menduduki di Wakil Ketua Umum 3, jadi memang bidangnya itu nanti kita akan bicara soal
pembelaan terhadap pemilih, advokasi hukum, terus kemudian soal digitalisasi data, dan kemudian juga termasuk di dalamnya itu badan pemenangan saksi. Para wakil ketua umum tersebut diharapkan segera bekerja untuk membentuk ketua bidang dan unit kerja di bawahnya untuk mewujudkan cita-cita Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Motorcycle Show 2024 kembali hadir dengan deretan pilihan kendaraan listrik. Ya, diantaranya sebuah motor dengan desain yang dinamis yang dilengkapi dengan fitur yang lengkap dan cocok digunakan bagi Anda dengan mobilitas yang tinggi. Indonesia Motorcycle Show 2024 menjadi momen istimewa bagi Polytron untuk meluncurkan varian terbarunya Polytron Fox 500. Motor listrik ini merupakan flagship EV dari Polytron yang mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar hingga bisa mencapai kecepatan maksimal 130 km per jam. Dengan desain yang dinamis, motor ini dilengkapi dengan fitur yang lengkap, diantaranya kapasitas baterai 3,8 kWh yang membuatnya dapat menempuh perjalanan hingga 130 km dalam sekali pengisian penuh. Motor ini juga berkolaborasi dengan seniman street art ternama Darbots dengan menghadirkan edisi terbatas dari Fox R yang memiliki 2 varian warna dengan desain yang unik yang terinspirasi dari semangat kreativitas dan pemberdayaan generasi muda. Polytron Fox 500 ini adalah motor flagship kita. Secara fitur ini yang paling maksimal yang kita bisa tawarkan ke konsumen-konsumen kita. Kita memberikan pilihan experience yang lain untuk Fox 500. Alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh beberapa konsumen di Indonesia untuk experience dengan Fox R dan juga Fox S. Kita juga mau mencoba menawarkan ini dengan tenaga yang lebih besar, experience yang lebih besar, dimensi yang lebih besar, dengan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Dengan berbagai inovasinya, Polytron pun memperoleh penghargaan dari IMOS sebagai Favorite Motorcycle Most Ridden Motorcycle Electric. Polytron berharap dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia serta memberikan pengalaman terbaik bagi para konsumen. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai pertandingan sepak bola antara tim Banyuwangi melawan Lamongan di Bangkalan, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.